Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar semua teman-teman? Kita kembali lagi ketemu dengan orang yang bukan siapa-siapa. Eh, Namanya Jonathan. Iya, Jonathan. nama saya Jonathan. Jonathan. Panggilannya Jo. Kalau panggilan ada yang panggil Jo, ada yang panggil Jotum, Jonathan Tumbelaka, Ah, ada yang panggil Jona, ada yang panggil Nathan, ada yang panggil Ngopi. ada yang panggil Ngopi. Jo. Ya seperti biasa kan, kita cerita dulu siapa itu Jo sebenarnya. Saya ini bukan siapa-siapa ya. Itulah Ah, yang kita cari. Jadi saya saat ini bekerja sebagai karyawan swasta di suatu perusahaan alat kesehatan. Iya. Dan kegiatan saya sehari-hari sekarang ini ya kalau pagi di kantor, siang biasanya keliling rumah sakit, sore ke kantor lagi, pulangnya ngopi. Gini. Aktivitas selain di kantor apa ya? Kalau aktivitas selain di kantor itu ya paling di gereja ya. Saya cukup aktif juga di gereja. Kadang-kadang Saya main sebagai musik. pemain musik juga di sana. Mantap lah. Saya ngisinya di gitar. Oh iya, keren. Melihat apa nih? Gini, makna hidup buat Jo sendiri itu kayak apa? Kalau makna hidup ya, ya kalau saya ya pandangan pribadi saya itu kalau kita hidup itu sebenarnya kita cuma numpang lewat. Dalam artian ya kita waktu hidup itu cuma berapa lama sih? 70 tahun, 80 tahun itu kalau Sudah luar biasa. iya sudah luar biasa. Iya. Tapi dalam kurun waktu itu apa sih yang sudah kita lakukan gitu? Ya kita sebenarnya arti hidup itu menurut orang pasti beda-beda ya. Iya. Makna hidup tidak ada hal yang mutlak. Oh makna hidup itu seperti ini. Tergantung lagi di mana orang itu berada. Tapi yang penting adalah apa yang kita bisa lakukan semasa hidupnya kita. Apakah kita memberikan kesan yang baik kah? Apakah kita memberikan warisan yang baik untuk generasi yang selanjutnya? Aha. Ya kurang lebih seperti itu sih. Jadi apa yang kita tinggalkan nanti. Jadi, tapi gini, banyak orang makna hidup itu kayak gini. Hidup itu kayak ngalir aja seperti air. Menurut dia kayak apa? Kalau ngalir seperti air ya ada orang seperti itu. Cuma kalau hidup itu ngalir seperti air, ya seninya di mana begitu? Oh iya. Jadi kalau kita misalnya mau menikmati hidup ya kita harus punya tujuan lah. Apa yang harus kita capai itu yang memberikan makna hidup kita sebenarnya. Karena di dalamnya itu terlibat banyak hal, terlibat juga orang lain pastinya. Karena kita kan terlahir sebagai makhluk sosial ya. Ya. Kurang lebih seperti itu. Gini. Latar belakang pendidikan itu. Kalau saya SMA. SMA. Iya. Terus nyemplung ke dunia apa? Dunia kerja yang sekarang itu. Nah, kalau dunia kerja pertamanya itu sebenarnya gara-gara alasan finansial ya, harusnya kuliah tapi nggak bisa karena situasinya secara finansial keluarga lagi sangat kekurangan lah. Sampai waktu itu saya di rumah itu cuma bisa makannya pernah sampai cuma bisa beli terigu bikin roti sendiri di rumah. Oh ya? Iya. Ya, Terus? jadi ya kurang lebih seperti itulah keadaannya. Pernah juga listrik mati berapa bulan gara-gara nggak bisa bayar. Terus PAM juga waktu itu sempat diputus ya gara-gara nggak bisa bayar juga. Ya kurang lebih seperti itulah keadaannya. Akhirnya Akhirnya mau tidak mau cari kerja. cari kerja.
Karena secara yang di rumah itu yang kerja itu cuma kakak saya. Jadi saya juga akhirnya bantu. Waktu saya lamar kerja itu lucunya belum keluar ijazah SMA-nya. Oh ya? Kebetulan ada teman yang bilang, oh ini ada butuh orang nih, butuh sekali. Nah akhirnya saya melamar lah di situ. Akhirnya ya syukur juga langsung keterima. Karena memang waktu itu lagi butuh orang. Saya kerja waktu itu langsung di bagian tender, administrasi tender. Jadi di situ baru saya belajar ngetik, pegang komputer itu baru dari situ. Tapi gini ya, artinya keterpaksaan yang memaksa. Iya. Berawal dari keterpaksaan. Tapi cuma ya kalau tidak dipaksa ya orang biasa orang perlu didorong dulu sampai tercebur baru belajar berenang. Betul. Tapi Yo sendiri percaya nggak dengan hal-hal yang kebetulan? Kayak tadi kan belum keluar biasa SMA karena keterpaksaan nyemplung ke dunia kerja dan langsung keterima. Apakah ini kebetulan atau menurut Yo gimana ya? Kalau saya nggak ada sih yang kebetulan. Semuanya itu sudah diatur sama Sang Pencipta. Betul. Jadi semua ini sudah ada jalannya seperti ini. Kok nanti seperti ini, kok nanti seperti ini jalannya. Apakah itu enggak kayak kembali lagi ke pertanyaan tadi? Apakah itu enggak kayak ngalir seperti air? Kalau ngalir seperti air ya. Jadi memang jalannya kita itu sudah ditentukan. Tapi itu cuma 10%. 90% itu dari kitanya sendiri, kita mau jadi apa. Betul. Jadi memahami itu kalau pasrah-pasrah saja akan seperti itu terus. Iya. Artinya menyerap pada keadaan. Iya. Jadi kurang lebih seperti ini. Misalnya kalau kita arung jeram ya. Iya. Kan itu sudah ada tracknya. Tapi tergantung lagi kita mau melawan arusnya atau kita ikut arus. Kurang lebih seperti itu. Kalau arung jeram kan ikut arus. Ya juga ya. Ayo. Tapi kalau misalnya arung jeram ya tahu ada batu di depan, mau nabrak juga sekalian atau mau menghindarkan seperti masa harus nabrak? Iya. Oke. Nanti seperti itu ya? Iya. Jadi mungkin ada sesuatu yang mungkin dalam hidup, selama rentang hidup ini dari kecil sampai sekarang yang membekas dalam ingatan itu. Kalau yang membekas ya, saya kan terlahir sebagai orang Kristen dan sampai sekarang ini juga orang Kristen. Dan dalam agama saya itu diajarkan bahwa kata-kata kita itu walaupun kata-kata yang sehari-hari itu adalah doa. Nah waktu itu saya sempat bilang karena secara latar belakang keluarga nilai akademis itu terbilang tinggi ya. Jadi saya dituntut serba perfect lah. Waktu itu pernah saya dapat ulangan itu nilainya 90, terus saya kasih tunjuk dengan bangga sama oma saya. Termasuk pintar lah di sekolah, ranking lah di sekolah. Ya, yang nah, habis itu saya kasih tunjuk ke oma saya. Habis itu oma saya bilang, loh kok enggak 100? Ya pasti ada rasa gimana gitu. Kayak kecewa. Iya, kecewa. Kalau sudah maksimal ini. Nah, habis itu satu hari pas jalan pulang itu kalau di Surabaya dulu biasa kalau jalan pulang sekolah ke rumah itu kan jaraknya ya kurang lebih 1-2 kilo jalan kaki. Saya biasanya sama teman saya. Akhirnya saya cerita nyeletuk lah sama dia. Ya mending orang yang nggak pintar-pintar amat ya nggak dituntut lebih gitu. Dan pada semester selanjutnya ternyata waktu naik kelas itu tidak ada dana untuk bayar sekolah. Akhirnya saya di rumah saja itu sampai 3 bulan nggak masuk sekolah. Iya, semuanya berawal cuma dari satu kalimat saja, cuma gara-gara itu. Akhirnya pas
sudah terbayar lah uang sekolahnya, saya ke sekolah lagi, pas-pas itu ulangan mid. Ulangan mid pertama kalinya itu saya dapat waktu itu pelajaran apa ya, matematika atau kimia itu, dapat 0. Akhirnya baru saya menyesal, oh iya, saya pernah bilang seperti ini gitu. Dari situ saya belajar kalau saya berkata-kata, saya harus bertanggung jawab sama menjawabkan sama saya. kata-kata yang keluar, benar. Iya. Jadi gini, Itu sih paling membekas. kalau ya menurut saya sih gini, benar kata-kata itu adalah doa. Tapi kalau kita ilmiahkan ya, di bahasa mungkin bahasa psikologi atau bahasa apalah namanya, saya pernah saya baca buku bahwa ketika kita selalu bersikap atau berkata positif, maka hal positif yang akan datang. Betul. Tapi karena energi positif yang kita tarik. Tapi kalau ketika kita menyikapi semua hal atau beberapa hal dengan negatif, maka energi negatif itu akan datang. Jadi ya sama kata-kata itu, atau karena kata-kata itu otomatis tersimpan di alam bawah sadarnya kita, dan itu yang memicu kita untuk menjadi positif atau negatif. Tapi menurut saya semua kejadian adalah netral. Kejadian apapun itu netral, nilainya netral, tergantung kita mau andang dia positif atau negatif. Oke. Kalau menurut Joga gimana? Betul sih. Karena Cuma gini, persepsinya kita yang menentukan. persepsi, betul. Karena terkadang satu kejadian, misalkan ada yang menganggap ini baik, ada yang tidak, dan begitu juga pendapat atau opini kita. Terkadang kita dalam pikiran kita berbuat ini sebenarnya untuk kebaikan, tapi kadang orang tanggapi negatif. Iya, iya. Akhirnya itu yang bikin kita drop kadang. Iya. Nah, di dalam kehidupan juga ada nggak yang bikin seperti itu? Ya banyak sih. Apalagi ketika misalnya kita memang waktu melakukan kesalahan dan kita mencoba untuk memperbaiki. Mungkin kesalahan itu sudah berlangsung lama ya, misalnya dari gaya hidup mungkin. Ya. Nah, kita sudah berusaha untuk keluar dari itu, dari kelemahan kita itu, tapi orang melihat kadang cuma dari hasilnya. Jadi misalnya ya, kayak kita sering terlambat lah misalnya, toh. Nah, dalam 1 bulan misalnya ada sampai Masuk kerja misalkan ini terlambat. Ya, misalnya masuk kerja ini terlambat. Kadang 1 bulan bisa sampai 8 kali, 9 kali. Nah, akhirnya orang ini berusaha untuk mengurangi keterlambatannya. Dia berusaha untuk bangun pagi, dia mengubah pola hidup. Cuma ternyata setelah dia lakukan itu, ternyata masih ada aja terlambatnya. Misalnya, tapi tidak separah yang kemarin. Misalnya 4 kali atau 3 kali gitulah. Tapi orang kadang yang dilihat itu cuma, wah masih terlambat ini. Padahal dia sudah berusaha dan usahanya itu tidak dilihat orang. Kalau orang butuh untuk mensupport orang itu butuh reward lah, atau butuh penghargaan untuk hasil usahanya. Tapi terkadang memang orang tidak mau tahu itu, orang tidak mau. Apalagi pimpinan ya, tidak mau tahu alasannya. Apa alasannya? Jelas kok masih terlambat. Betul. Bisa nggak kau rubah? Iya kan? Iya. Sementara untuk merubah perilaku itu butuh waktu paling tidak 100 hari. Paling tidak 100 hari untuk merubah perilaku itu. Mulai dari dengan cara dipaksa. Iya. Dipaksa. Misalkan tadi ya, harus memaksa diri bangun pagi, berangkat lebih cepat.
Terus karena kondisi dipaksa, mungkin ada punishment ketika dia terlambat. Ya. Maka untuk menghindari punishment ini ya dia harus secara terpaksa. Ya. Jadi harus dipaksa dulu dengan punishment, akhirnya dia terpaksa untuk bangun pagi dan melakukan itu rutin. Akhirnya jadi terbiasa. Iya. Jadi 3 tahap ini yang untuk merubah perilaku itu. Di samping punishment sebenarnya ada yang lebih bagus sih. Jadi bagaimana caranya kita menumbuhkan motivasi diri ya. Ya. Nah, kembali lagi ke makna hidup ya. Jadi makna hidup itu tidak bermakna kalau tidak ada sesuatu yang kita mau capai. Iya. Nah, kembali dari situ, nah kita set goalnya kita, misalnya Yes. tahun depan misalnya. Ah. Tahun depan saya harus punya rumah, saya harus cicil, makanya saya harus memperbaiki kinerja. Iya. Nah, dari situ kan sudah ada motivasi. Oh, saya harus mencapai ini tahun depan. Iya. Nah, dari situ bisa ditumbuhkan motivasinya. Benar. Harus hidup tanpa target itu kayak hambar ya. Iya. Harus kita bikin target sendiri. Saya pernah coba gini ya. Ketika saya juga di kantoran, ada target harian yang saya bikin. Dan itu di luar urusan kantor ya. Di luar urusan kantor ada target harian yang saya buat. Misalkan satu hari ini saya harus capai, misalkan kalau misalkan nominal ya, atau misalkan waktu saya itu di marketing, saya harus menjual 10 produk per hari. Iya. 10 produk per hari. Kalau nggak capai, sanksi yang paling berat buat saya itu tidak ngopi. Jadi kita yang set sendiri ya. Ya saya set sendiri. Betapa sakitnya kepala ketika saya tidak ngopi siang-siang. Jadi ketika saya tidak akan ngopi kalau saya tidak capai 10 penjualan Iya. per hari. Jadi saya mau tidak mau pagi itu saya harus mulai start pagi, harus jualan, harus capai 10 baru saya pergi ngopi. Kalau saya tidak capai, saya tersiksa sendiri. Iya kan? Akhirnya saya kasih punishment sendiri sama diriku karena ada target harian. Nah, kalau saya capai target atau melebihi target, saya kasih reward sendiri. Kalau capai target mungkin di tempat yang biasa-biasa. Kalau melebihi target misalkan dapat 12, 13, 14, ya saya kasih tempat yang lebih mahal lah, lebih enak lah. Iya. Saya kasih reward sendiri dari itu. Jadi tiap hari ada target harian yang kita setting sendiri dan kita ya tetap reward dan punishment itu tetap ada berlaku untuk semua dan komitmen. Iya. Paling penting komitmen sih. Iya, komitmen ketika kita sudah capai komitmen untuk target sekian, ya komitmen dong. Kalau kita nggak bisa komitmen sama diri sendiri kan bagaimana dengan orang lain? Betul. Tentunya di situ. Jadi anggaplah Jo, sekarang target mau punya rumah tahun depan. Sudah ada step-stepnya. Iya. Mulai dari mana coba stepnya? Nah, kalau misalnya step itu misalnya ya, kan goalnya sudah jelas nih. Nah, yang poin penting selanjutnya kita atur jalannya. Jalan itu kan ya berbicara tentang waktu juga, ada istilahnya kayak checkpoint lah. Iya. Jadi checkpoint itu hal-hal yang membantu kita untuk mencapai target tersebut. Bukan hanya pada saat proses kita untuk mencapai, tapi apa yang kita lakukan setelah mencapainya. Jadi itulah yang harus diperhatikan waktu menyusun itu sih. Menyusun step-stepnya. itu. Nah, ibaratnya gini, ketika kita kecil, cita-citanya pasti Jo punya cita-cita. Ya. Ya kan? Dulu cita-citanya apa? Kalau SD itu ya pasti insinyur lah, dokter. Ya. Kebanyakan begitu. Ada yang bilang mau jadi presiden. Nah, gitu. Nah, setelah beranjak ke SMP SMA, Kalau setelah beranjak SMP SMA, cita-cita mulai berubah. Jadi sudah agak rasional. agak rasional. Misalnya waktu itu saya SMP itu SMP belum ada sih, SMA baru ada. Itu saya mau punya pabrik gitar.
Hmm. Kurang lebih ya itulah cita-citanya. Masih di set sampai sekarang? Sampai sekarang masih Masih di set. di set. Harus, artinya ketika kita bilang sudah bilang mau punya pabrik gitar, Nah, komitmen nih. iya. Komitmen. Nah, makanya itu setelah yang saya bilang tadi, setelah kita dicapai mau diapakan? Jadi kita bukan cuma berpikir setelah untuk mencapai satu titik, tapi apa yang kita lakukan setelah mencapai titik tersebut. Itu masuk juga ke tahap persiapan. Tapi gini dulu ya, kalau saya sih berpikir bagaimana set dulu bahwa mau punya pabrik gitar, itu dijadikan goal utama dulu. Berani nggak? Ya kalau sekarang masih pikir-pikir. Kenapa sampai mikir itu? Ya secara kalau bikin pabrik pasti harus ada koneksi. Terus selain koneksi harus punya skill mumpuni, terus punya alat. Nah yang 3 hal ini butuh waktu yang cukup lama sih. Anggap lagi nih, Jo, target punya pabrik gitar tahun berapa? Belum set. Harus di set. Maksudnya gini, ini mimpi yang sebenarnya harus ditebus. Iya, iya. Kalau misalkan saya maksa, Jo, saya maksa, Jo tentukan tahun berapa. Setelah itu, kalau kita sudah tentukan, sama tadi kan kita ngomong goalnya. Goalnya. Untuk goal jangka pendek kan punya rumah. Goal jangka panjang itu punya pabrik gitar. Oke, set 10 sampai 12 tahun lagi. 10 sampai 12 tahun sudah mulai. Kalau tadi apa kendalanya? Koneksi. Koneksi. Nah, mulai dari sekarang kan bangun koneksi. Iya. Habis itu kalau peralatan kan berarti berhubungan dengan modal. Mau tidak mau dari sekarang ada disisihkan sedikit-sedikit. Iya. Untuk modal. Karena tidak ada rezeki nongkrong yang jatuh dari langit, makanya kita harus berusaha. Iya. Betul. Artinya ke depan juga akan berusaha lebih keras lagi untuk sisihkan uang. Betul. Nah, jadinya ketika itu semua terwujud, anggaplah gini, kita sudah sampai di 12 tahun ke depan ya. Iya. Kita mimpi lagi nih. Oke. 12 tahun ke depan, Jo sudah punya pabrik gitar. Perasaan Jo kayak gimana sih? Kalau misalnya sudah punya pabrik gitar, perasaannya ya pasti lebih bagaimana caranya supaya bisa mengembangkan. Paling itu sih yang ada di pikiran pasti itu, bagaimana caranya mengembangkan. Terus apakah dengan saya punya pabrik gitar ini bisa membantu orang lain kah? Atau cuma menguntungkan diri saya sendiri? Yang namanya bisnis itu selalu membantu orang lain. Iya. Minimal ada tenaga kerja yang kita hidupi, ya kan? Itu sudah membantu. Kalau kita ngomong membantu, ketika bisnis itu hidup sekecil apapun, ada orang yang kita gaji, ada keluarga yang kita hidupi. Iya. Minimal keluarganya kita dulu, keluarga terdekat kita hidupi dengan itu. Jadi selalu saja ketika yang namanya bisnis apa usaha yang benar itu selalu kita tidak pernah berpikir, tidak usah berpikir negatif lah, berpikir positif saja bahwa selalu menguntungkan orang lain. Iya. Kalau tujuannya mulia pasti akan jalan. Nah sekarang gitu, makna kebahagiaan buat Jo itu. Makna kebahagiaan ya. Ya ketika saya bisa melakukan suatu hal yang baik untuk orang, itu saya bahagia. Maksudnya perbuatan yang baik itu kayak apa, macam-macam kan? Nah, maksudnya ya saya bisa memperbaiki kualitas hidup orang lah. Dalam artian ya saya bisa membagikan mungkin secara materi ya secara umum kan orang dikatakan berguna kalau misalnya dia bisa memenuhi kebutuhan materi waktu orang lagi kekurangan. Terus selain itu kan kita bisa juga
memberikan nilai lah bagi kehidupannya orang lain. Jadi kita menanamkan nilai-nilai kehidupannya kita yang baik itu kehidupannya orang lain. Ketika saya bisa melakukan itu, maka saya menjadi orang yang bahagia. Arti bahagia sendiri buat Jo? Itu kepuasan apa ya, jiwa ya, Kepuasan jiwa, kepuasan batin. kepuasan batin. Jadi Ketika saya melakukan itu, ada damai sejahtera, ada ketenangan. Jadi untuk mencapai kebahagiaan, menurut Jo, mencapai bahagia menurut Jo itu kayak apa? Apakah bahagia itu tujuan atau Bahagia itu sebenarnya bonus. bonus Dari apa ya, hasil pekerjaan yang kita lakukan dengan maksimal. perasaan bahagia itu adalah bonus dari usaha Iya. yang maksimal. Nah, apakah selama ini, Iya. apakah selama ini Jo sudah menganggap bahwa apa yang Jo lakukan itu sudah maksimal? Kalau mau jujur, belum. Belum. Kenapa sampai tidak maksimal? Banyak rintangan sih kalau mau mencapai hal yang maksimal. Berhubungan dengan ya bagaimana soal emosi mungkin, keterbatasan waktu, terus ya kebanyakan juga tidak mencapai maksimal itu gara-gara ada rasa malas juga. Perasaan malas. Nah itu kan ketika sudah tahu kendala-kendalanya, mau tidak mau kita sudah tahu solusinya kan. Iya. Ya itu lagi, kita butuh komitmen, memang harus disiplin dari diri sendiri. Kembali ke disiplin diri sendiri. Iya. Atau begini, mungkin menganggap kondisi sekarang Jo anggap sudah di zona nyaman. Jadi cukup nih lah segini saya dapat. Iya. Kayak gitu mungkin sampai tidak mau berusaha lebih maksimal. Iya. Kepuasan diri ya. Kepuasan diri sendiri. Iya, bisa juga. Tidak memaksa untuk bikin target lebih tinggi coba. Iya, karena orang kalau sudah zona nyaman memang ya seperti itu. Maksudnya merasa diri sudah cukup. Oh, ini sudah cukup. Ngapain lagi yang lebih? Banyak yang seperti itu. Artinya gini, ada juga yang gini. Ya. Ketika dia di zona, ada yang merasa gini. Ini mungkin rezeki, bahasanya gitu lah, bahasanya. Ini rezekiku. Terus saya tidak usah terlalu kemarut untuk kejar yang lebih banyak lagi. Iya. Atau ini yang Tuhan gariskan buat saya. Jadi sampai di sini nih, saya tidak usah lebih memaksa lagi. Iya. Sepakat enggak? Kalau orang itu sudah mencapai makna hidupnya ya, kalau menurut saya ya sudah cukup. Kalau menurut saya. Apakah kalau belum mencapai itu, maksudnya belum mencapai apa yang dia impikan, ya berarti harus lanjut lagi. artinya terkadang ada orang yang takut dianggap ambisius, takut dianggap overacting, akhirnya dia sendiri yang membatasi dirinya untuk berbuat lebih bagus. Padahal dia punya potensi untuk lebih baik dari itu. Tapi mungkin karena takut dianggap ambisius atau takut dianggap ya kalau di kantor kan, kalau misalkan gini ya, kalau di kantor itu kita kadang aneh ya, itulah saya bilang tadi, mungkin kita berniat positif tapi teman-teman anggap negatif. Misalkan kita berbuat maksimal di kantor, kita berbuat lebih dari biasanya, kadang-kadang memang ada orang bilang cari-cari muka lagi. Orang muka tanda hilang gitu. Iya. Akhirnya kita hal-hal seperti itu yang batasi kita untuk berbuat lebih. Iya kan? Iya. Ada enggak seperti itu, Jo? Di kantor.
Kalau Pernah nggak ditanya- Jo rasakan kayak gitu? Kalau itu belum sih. Belum. Jadi ya maksudnya ya selalu kalau ketika kita berbuat lebih membantu teman, apalagi bantu bos, teman-teman kan biasa pandangannya negatif. Iya. Dan akhirnya kita jadi malas untuk melakukan itu karena takut dibilangi cari-cari muka, takut dibilangi gimana. Ada kalau saya ada pengalaman serupa. Nah, Jadi di tempat kerja ya, misalnya ada yang resisten ya. Jadi sulit untuk menerima perubahan, iya. apalagi ketika itu menuntut pekerjaan yang lebih. Aha, Kalau saya orangnya ya saya nurut sama pimpinan. pimpinan, Aturan perusahaan. aturannya perusahaan mau bagaimana, Iya. ya saya kerja di situ, saya digaji, Iya. ya saya otomatis harus mengikuti. Walaupun secara performa belum sempurna, tapi setidaknya saya mencoba. Dan itu juga membuat atasan saya lebih pro lah ke saya, maksudnya lebih Aha, lebih terbuka lah sama saya. iya. Saya dianggapnya jadi orang yang lebih dipercaya, mau menerima masukan, mau belajar, ya otomatis kita berpikir lah. Ya kalau misalnya orang yang satu ini melihat, kalau mau membandingkan Iya. ya hubungan Dianggap- bosnya sama dia dan bosnya sama saya, ya pasti dia mikirnya, ih kok si bos lebih pro ke saya, nah Iya. ini ada sesuatu. Iya. Ini sudah cari Pilih-pilih gitu. atau pilih kasih lah. Iya. Hmm. Nah, pengalaman sih begitu pasti ada, dan semua kantor pasti punya lah. yang Tapi seperti itu. untuk menghadapi hal seperti itu, apa antisipasinya ya? Kalau yang seperti itu ya, kalau yang paling gampang secara teori ya kita lakukan sesuai dengan yang kita dipercayakan, Job desk-nya kita. job desk-nya kita. Terus mau ada orang yang ngomongin kita, misalnya ngomong di belakang, tapi setidaknya kita kan sudah punya datanya, kita punya bukti. Iya. Ini loh yang Iya. saya lakukan. Sesuai dengan aturan Iya, jadi ya perusahaan. kita balikan saja kata-katanya ke dia sendiri. Nggak usah pakai acara menjatuhkan atau apa. Ya orang kalau menabur benih itu juga yang dituai. Biasanya kan kalau orang cerita di belakang berarti dia follower. Iya, Nah, kita sudah di depan. kita sudah di depan. Mungkin biasanya karena iri atau sirik ya, makanya dia jadi follower doang. Iya, sangat disayangkan sih. Cuma gara-gara katanya orang terus kita jadi Kita harus- jatuh. Iya, Iya. saya sepakat itu Jo. Jadi apalagi deh Jo, mungkin ada terakhir mungkin Jo, ada pengalaman Jo yang mungkin bisa Jo bagikan ke orang lain, karena gini, biasanya kan, dalam hidup itu setiap orang punya hal yang menurut luar biasa. Iya. Kalau saya sih ya, saat ini saya sudah yatim piatu ya. Jadi waktu itu bapak saya itu almarhum waktu saya kelas 6 SD. Aha. Dan ibu saya itu di tahun 2012. Dan ya kalau mau dibilang ya, kalau yang masih lengkap orang tuanya ya bersyukurlah, bahagiakan mereka, karena orang tua itu tidak ada selalu sama kita. Iya. Pasti ada saatnya mereka akan berpulang. Iya. Dan kalaupun kita membagian orang tua, itu kita istilahnya sedang menabung lah di surga gitu. Pasti ada aja rezekinya. Itu sih kalau yang dari saya ya. Saya kadang suka sedih gitu, misalnya kalau lihat anak, apalagi kalau sudah SMA atau kuliah, terus suka membangkang. Memang
secara mental ya mereka sementara mencari jati Panas-panasnya. diri, masih panas-panasnya, adrenalin, idealis. Iya. Tapi ya cobalah pikir lagi, tidak selamanya orang tua kita ada. Gitu. Jadi mungkin ada satu masa, mungkin Jo juga ke SMA dulu merasakan panas-panasnya seperti itu ya. Iya, pasti. Pasti masih eksis mau main band, mau apa, ya kan? SMA Surabaya kan? SMA Surabaya. Surabaya, apalagi Surabaya waktu itu. Zaman itu, Iya, zamannya rock and roll. Iya kan? apalagi teman saya itu sukanya main di studio, jadi ingin gitu. Nah, kejadian apa mungkin yang bisa anggap Jo dari kondisi negatif, ada satu titik balik yang merubah Jo dari titik bahwa saya masih mau senang-senang, tiba-tiba harus bertanggung jawab untuk keluarga. Ada titik balik mungkin. Kalau saya sebenarnya tidak ada sih, karena dari waktu bapak saya meninggal itu mama saya stroke dan saya yang merawat sampai tahun 2012 itu saya sampai kerja itu saya yang merawat terus. Jadi waktu yang lain itu bergaul, saya di rumah jaga, Memang iya sudah- merawat. Sudah tuh jadi punya tanggung jawab dari kecil nih. Iya. Makanya saya kadang iri sama orang yang punya waktu untuk bersosialisasi sama teman-teman, keluar, hangout dan sebagainya. Saya kayak bagaimana sih rasanya sampai sekarang juga saya masih penasaran gitu. Tapi ada orang iri sama Jo, Nah, yang menyesal ketika orang tuanya masih ada, tapi dia buang-buang waktu untuk keluar sama teman-teman. Begitu orang tuanya tidak ada, baru dia iya, menyesal. semuanya itu pasti di belakang penyesalan. Ya, Jo syukurnya masih sempat selama berapa puluh tahun merawat. Iya. Cuma yang efek yang jangka panjang yang saya rasakan ya, karena saya hampir tidak pernah bersosialisasi waktu SMP, SMA. Itu waktu dunia kerja, saya masuk, saya bingung mau ngomong sama orang itu kayak bagaimana. Di dunia kerja baru belajar. Baru belajar. Itu sih yang paling terasa. Oke. Jadi ya masing-masing punya plus minus lah. Makanya saya bilang setiap kejadian itu adalah Netral. tergantung kita tanggapi itu positif atau negatif. Ya syukur, artinya dengan kondisi seperti itu Jo terhindar dari hal-hal yang negatif menurut orang banyak ya, yang negatif kayak pergaulan yang tidak benar. Iya, Karena waktu pulang sekolah sudah ada yang harus dijaga. iya, Tapi dari situ masih sempat juga belajar gitar dan sebagainya. iya, Artinya tidak terbuang sia-sia aja waktunya kan. iya. Cuma memang secara pergaulan agak Terbelakang lah. ya bukan terbelakang tapi agak kaku karena Iya. kondisi. Karena jarang bersosialisasi. Iya. Intinya di situ Jo. Oke Jo, saya kira saya anggap cukup lah untuk hari. Mudah-mudahan mimpi jadi punya pabrik gitar itu terwujud Yes. 10 tahun ke depan. Ya, Amin. thank you Jo.